Dunia ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada orang yang akan menyalahkanmu tanpa alasan. Ada keadaan yang memaksamu mengambil keputusan dalam hitungan detik. Ada momen di mana amarah mendidih dalam dirimu dan rasanya kamu ingin langsung membalas. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar perlu? Atau mungkin saja hanya mungkin kehidupan tidak seberantakan yang kita kira jika kita tahu cara menanggapinya dengan benar? Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Kedengarannya bijak, tapi juga terasa sulit. Kenapa? Karena otak kita diprogram untuk bereaksi, bukan merespons. Di dalam kepalamu ada sesuatu yang disebut amigdala, bagian otak yang bertugas mendeteksi ancaman dan langsung mengaktifkan alarm. Ia tidak peduli apakah seseorang hanya bercanda atau benar-benar menghina. Ia hanya tahu satu hal, serang, hindari, atau hancurkan. Disinilah masalahnya. Jika kita selalu mengikuti insting pertama, kita menjadi seperti api yang menyambar kayu kering. Cepat terbakar, tapi juga cepat kehilangan kendali. Tapi bisa jadi ada cara lain. Bisa jadi hidup ini tidak harus selalu terasa seperti ledakan demi ledakan emosi. Bagaimana kalau saya bilang, kamu sebenarnya bisa mengambil kendali penuh atas bagaimana kamu merespons dunia? Bukan dengan menekan emosi, bukan dengan menjadi manusia yang dingin dan tanpa perasaan, tapi dengan sesuatu yang lebih berharga, kesadaran. Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu tetap di sini sampai akhir. Karena ini bukan sekadar teori kosong. Ini tentang bagaimana kamu bisa mengubah caramu menghadapi hidup. Mulai dari sekarang. Sekarang, mari kita mulai. Poin pertama, mengapa merespons lebih penting daripada bereaksi di dunia saat ini? Pernahkah kamu melihat seseorang yang selalu bereaksi cepat terhadap segala sesuatu tanpa berpikir panjang dan akhirnya menyesali kata-kata atau tindakannya? Dunia saat ini memaksa kita untuk selalu siap siaga, tetapi tanpa kita sadari, itu justru membuat kita menjadi lebih impulsif daripada bijaksana. Ketika kita bereaksi, kita bertindak berdasarkan dorongan sesaat. Sesuatu terjadi, lalu boom, emosi mengambil alih. Tidak ada ruang untuk berpikir, hanya ada ledakan emosi. Di sisi lain, ketika kita merespons, kita memberi diri kita jeda, kita berpikir, kita memahami, kita memilih tindakan yang lebih bijak. Dan inilah perbedaan krusial yang sering diabaikan. Pertama, dunia modern mempercepat segalanya, termasuk cara kita berpikir dan bertindak. Bayangkan seseorang yang sedang membaca komentar negatif di media sosial. Kalau dia bereaksi, dia mungkin langsung membalas dengan emosi memperburuk situasi, tapi kalau dia merespons, dia akan menimbang apakah membalas itu ada manfaatnya atau tidak. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa semakin cepat kita membalas, semakin kuat kita terlihat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya, semakin cepat kita bereaksi tanpa berpikir, semakin mudah kita dikendalikan oleh situasi. Media sosial adalah alat yang luar biasa, tapi juga bisa menjadi tempat paling beracun jika kita tidak berhati-hati. Algoritma yang ada saat ini dirancang untuk memicu emosi, kemarahan, ketakutan, dan kegembiraan berlebihan. Karena itu yang membuat orang lebih sering scrolling. Akibatnya, kita menjadi terbiasa dengan respons cepat tanpa refleksi. Kita marah karena berita, tersinggung karena komentar orang, atau cemas karena sesuatu yang belum tentu benar. Kedua, respons yang bijak membangun ketenangan dan kendali diri. Dalam filsafat Stoik, ada prinsip sederhana yang bisa kita terapkan. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Ini bukan sekadar teori, tapi keterampilan nyata yang bisa mengubah hidup. Misalnya, ketika seseorang berkata kasar padamu, reaksi instingtif mungkin adalah membalas dengan nada yang sama. Tapi, kalau kamu mengambil jeda,
memproses informasi, dan merespons dengan tenang, hasilnya jauh lebih baik. Bukan hanya kamu menghindari konflik yang tidak perlu, tapi kamu juga menunjukkan kendali atas dirimu sendiri. Dan dalam dunia yang penuh dengan orang yang bereaksi secara impulsif, menjadi orang yang mampu merespons dengan tenang adalah kekuatan super. Ketiga, bereaksi impulsif dapat merusak hubungan, karir, dan bahkan kesejahteraan mental. Bayangkan dua orang di tempat kerja. Yang satu selalu bereaksi cepat, marah ketika ada kritik, defensif ketika diberi saran. Yang satunya lagi merespons dengan tenang, mendengarkan, mempertimbangkan, dan baru memberikan jawaban. Siapa yang akan lebih dihormati? Siapa yang lebih mungkin sukses dalam jangka panjang? Di media sosial, satu reaksi buruk bisa menghancurkan reputasi seseorang. Berapa banyak kasus orang yang kehilangan pekerjaan atau dihujat hanya karena mereka bereaksi terlalu cepat tanpa berpikir. Sekali sesuatu diunggah ke internet, itu tidak bisa ditarik kembali, dan seringkali orang baru sadar setelah semuanya terlambat. Keempat, merespons berarti memberi diri kita pilihan, dan pilihan berarti kebebasan. Ketika kita bereaksi, kita seperti dikendalikan oleh tombol otomatis di otak kita. Tapi ketika kita merespons, kita memilih bagaimana kita ingin bertindak. Kita menciptakan jarak antara stimulus dan tindakan kita, dan di antara jarak itu ada kebebasan kita sebagai manusia. Jadi di dunia yang terus mendorong kita untuk bereaksi secepat mungkin, tantangannya adalah justru sebaliknya, berani berhenti sejenak, berani berpikir sebelum bertindak. Karena di sanalah letak kebijaksanaan. Poin kedua, strategi untuk melatih pikiran agar dapat merespons. Kamu pernah merasa menyesal setelah bereaksi terlalu cepat? Seolah-olah mulut atau tindakanmu bergerak lebih cepat dari otak, dan baru setelahnya kamu sadar bahwa mungkin ada cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi itu. Itu bukan hanya kebiasaan buruk, itu adalah cara otak kita diprogram. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk berpikir panjang. Sistem limbik kita, terutama amigdala, bekerja seperti alarm otomatis. Ketika ada sesuatu yang memicu emosi, alarm ini berbunyi, dan sebelum kamu sempat berpikir, tubuh sudah bergerak. Ini membantu ketika ada bahaya nyata, seperti menghindari mobil yang melaju kencang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa menjadi bencana kecil. Namun, kabar baiknya adalah otak juga bisa dilatih. Seperti otot yang bisa diperkuat dengan latihan, cara berpikir dan merespons kita juga bisa diperbaiki. Tapi bagaimana caranya? Pertama, sadari pemicunya. Setiap orang memiliki titik lemah yang berbeda. Ada yang mudah terpancing ketika dikritik, ada yang langsung emosi ketika merasa diremehkan. Semakin kamu mengenali pola reaksimu, semakin mudah untuk mengendalikan diri. Seperti seorang pemain catur yang bisa memprediksi langkah lawan, kamu juga bisa belajar memprediksi reaksimu sendiri sebelum itu terjadi. Kedua, latih diri untuk memberi jeda. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi kekuatan terbesar dalam merespons adalah waktu. Ketika ada sesuatu yang memicu emosimu, jangan langsung bereaksi. Tarik napas. Hitung sampai 5. Beri jeda agar pikiran rasionalmu bisa mengejar emosi yang sudah lebih dulu berlari. Ketiga, ajukan pertanyaan sederhana pada dirimu sendiri. Apa dampaknya jika aku merespons seperti ini? Dengan membiasakan diri berpikir sebelum bertindak, kamu akan mulai melihat bagaimana sebuah respons yang lebih bijak bisa menyelamatkanmu dari konflik yang tidak perlu. Keempat, gunakan teknik reframing. Ini seperti mengganti lensa yang kamu pakai untuk melihat dunia. Misalnya, jika seseorang mengkritik pekerjaanmu, apakah itu benar-benar serangan pribadi? Atau mungkin itu hanya umpan balik yang bisa membantumu berkembang? Cara kita menafsirkan kejadian sangat menentukan bagaimana kita meresponsnya. Kelima,
Latih ketenangan dalam kondisi normal. Jangan hanya berlatih ketika sedang marah atau tertekan. Itu sama seperti mencoba belajar berenang ketika kapal sudah mulai tenggelam. Meditasi, journaling, atau sekadar duduk dalam diam beberapa menit setiap hari bisa membantu memperkuat otak dalam menghadapi situasi emosional dengan lebih stabil. Keenam, buat kebiasaan kecil yang memperkuat kesabaran. Misalnya, jika biasanya kamu langsung membalas pesan dengan emosi, coba tunggu 5 menit. Jika biasanya kamu langsung membela diri saat dikritik, coba dengarkan dulu tanpa menyela. Latihan-latihan kecil ini akan membangun kebiasaan besar. Ketujuh, ingat bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksimu. Beberapa hal lebih baik dibiarkan berlalu. Tidak semua komentar negatif perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dihadapi. Terkadang respons terbaik adalah diam. Pikirkan ini. Jika kamu sedang berdiri di tepi danau yang tenang dan seseorang melempar batu, apakah kamu akan melompat masuk untuk mengambil batu itu? Atau hanya melihat riak di air dan membiarkannya mereda? Ketika kamu mulai melatih pikiran untuk merespons, bukan bereaksi, hidup akan terasa lebih ringan. Konflik berkurang, keputusan menjadi lebih baik, dan yang paling penting, kamu merasa lebih berkuasa atas dirimu sendiri. Poin ketiga, kekuatan kesadaran diri dan jeda sebelum bertindak. Pertama, bayangkan seseorang yang sedang mengemudi di jalan yang penuh kemacetan. Tiba-tiba ada pengendara lain yang memotong jalannya dengan kasar. Apa yang akan terjadi? Sebagian besar orang akan bereaksi secara impulsif, mungkin dengan membunyikan klakson keras-keras, mengumpat dalam hati, atau bahkan mengejar pengendara tersebut untuk menunjukkan rasa kesal. Itu adalah reaksi alami manusia. Otak yang dikendalikan oleh sistem limbik secara otomatis memicu respons emosional tanpa banyak berpikir. Namun, apa yang terjadi jika seseorang melatih dirinya untuk merespons alih-alih bereaksi? Kedua, kesadaran diri adalah kunci untuk mengubah pola ini. Ketika seseorang menyadari bahwa emosinya mulai memanas, ia memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak. Ini bukan sekadar menahan emosi atau bersikap sabar seperti yang sering disarankan orang. Ini adalah latihan dalam mengenali pemicu, memahami bagaimana tubuh dan pikiran meresponsnya, lalu mengambil kendali sebelum bertindak. Dalam situasi tadi, seseorang yang memiliki kesadaran diri akan menyadari bahwa amarahnya bukan berasal dari tindakan pengemudi lain, tetapi dari interpretasi pribadinya terhadap situasi tersebut. Dengan memberikan jeda, ia dapat memilih untuk tetap tenang dan fokus pada perjalanannya tanpa membiarkan tindakan orang lain mengendalikan dirinya. Ketiga, jeda sebelum bertindak bukan sekadar teori. Ini adalah keterampilan yang bisa dilatih dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode aturan 90 detik, yang menyatakan bahwa ketika emosi negatif muncul, jika kita hanya diam dan tidak bertindak dalam 90 detik pertama, gelombang emosinya akan mereda. Otak akan beralih dari mode reaksi otomatis ke mode berpikir yang lebih rasional. Teknik ini didukung oleh penelitian dalam bidang psikologi kognitif dan neuroscience yang menunjukkan bahwa sebagian besar emosi tidak bertahan lama, kecuali kita terus memperkuatnya dengan pikiran kita sendiri. Lalu, apakah ini berarti seseorang harus selalu menahan emosinya? Tidak juga. Ada perbedaan besar antara menekan dan mengelola emosi. Menekan emosi bisa berbahaya karena dapat menumpuk stres dan menyebabkan ledakan emosional di kemudian hari. Sebaliknya, mengelola emosi berarti memberi diri sendiri ruang untuk memahami perasaan yang muncul tanpa langsung bertindak berdasarkan dorongan hati. Ini seperti membiarkan air berlumpur di dalam gelas, mengendap sehingga menjadi jernih, alih-alih langsung mengaduknya terus-menerus. Namun, ada juga tantangan dalam praktik ini. Kesadaran diri yang tinggi bisa membuat seseorang terjebak dalam overthinking
terlalu banyak berpikir hingga sulit mengambil keputusan. Beberapa orang bahkan merasa semakin cemas karena terlalu sadar akan setiap pikiran dan emosinya. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi penting. Seseorang perlu belajar kapan harus berhenti sejenak dan kapan harus bertindak tanpa terlalu banyak pertimbangan. Pada akhirnya, kemampuan untuk merespons dengan sadar daripada bereaksi secara impulsif bukan hanya membantu dalam mengelola emosi, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan dan pengambilan keputusan. Dunia tidak akan pernah berhenti memicu kita. Akan selalu ada situasi yang membuat marah, frustrasi, atau kecewa. Tapi dengan melatih pikiran untuk merespons, seseorang tidak lagi menjadi korban dari emosi dan keadaan eksternal. Ia menjadi tuan atas dirinya sendiri, dan itu adalah kekuatan sejati dari kesadaran diri. Poin keempat, latihan mindfulness untuk hidup yang stoik. Pernahkah kamu merasa seperti berada di tengah badai emosi? Seperti ada angin kencang yang berusaha mengguncang kestabilanmu, memaksamu bereaksi tanpa berpikir panjang. Dalam situasi seperti ini, mindfulness adalah jangkar yang bisa menjaga kita tetap tenang. Tapi bagaimana sebenarnya praktik ini bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih stoik? Pertama, mindfulness mengajarkan kita untuk hadir di momen saat ini, tanpa terbawa oleh kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Ini adalah dasar dari banyak ajaran stoik. Bayangkan seseorang yang selalu sibuk memikirkan apa yang bisa terjadi esok atau menyesali keputusan kemarin. Ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya menjalani hari dengan bayangan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Padahal, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons saat ini. Kedua, latihan mindfulness membantu kita menyadari pola pikir kita sendiri. Banyak dari kita bereaksi secara otomatis terhadap situasi tertentu. Marah saat dikritik, cemas saat menghadapi ketidakpastian, atau frustrasi saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi dengan mindfulness kita mulai melihat pola itu. Kita mulai mengenali dorongan untuk bereaksi sebelum benar-benar melakukannya. Ini memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini reaksi yang paling bijak? Apakah ini yang benar-benar saya inginkan? Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa latihan mindfulness secara konsisten dapat memperkuat bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Artinya, semakin kita berlatih, semakin mudah bagi kita untuk merespons dengan tenang, bukan sekadar bereaksi secara emosional. Ini selaras dengan ajaran stoik yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kendali diri. Ketiga, mindfulness mengajarkan kita untuk menerima realitas sebagaimana adanya. Banyak orang yang menghindari ketidaknyamanan dengan menekan emosi mereka atau mencari pengalihan. Tapi stoikisme dan mindfulness mengajarkan hal yang berbeda, yaitu menghadapi perasaan itu dengan kesadaran penuh, tanpa perlawanan, tanpa menolaknya. Ini bukan berarti kita pasrah, tapi justru kita belajar untuk mengenali perasaan itu tanpa harus tenggelam di dalamnya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anak kecil merasakan sesuatu? Mereka bisa menangis karena hal kecil, tapi beberapa menit kemudian mereka sudah tertawa lagi, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka tidak menekan emosinya, tapi mereka juga tidak terjebak di dalamnya. Mindfulness memungkinkan kita untuk melakukan hal yang sama, merasakan tanpa tenggelam, menerima tanpa terseret. Lalu, bagaimana cara melatih mindfulness agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu metode paling sederhana adalah latihan pernapasan. Saat kita merasa emosi mulai mengambil alih, coba tarik napas dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Ini memberi waktu bagi otak kita untuk memproses situasi sebelum kita bertindak. Metode lain adalah dengan mengamati pikiran seperti awan di langit.
Saat muncul dorongan untuk bereaksi, bayangkan, pikiran itu seperti awan yang datang dan pergi. Kita tidak perlu mengusirnya, tapi kita juga tidak harus ikut terbawa. Ini memberi kita ruang untuk memilih respons yang lebih bijaksana. Ada juga teknik body scan, di mana kita memperhatikan sensasi tubuh kita secara perlahan dari ujung kepala hingga kaki. Teknik ini membantu kita mengenali ketegangan yang seringkali muncul sebelum kita sadar sedang stres atau marah. Mungkin ada yang bertanya, apakah latihan ini benar-benar bisa mengubah hidup kita? Jawabannya tergantung pada seberapa konsisten kita melakukannya. Mindfulness bukan sekadar teori, tapi keterampilan yang perlu dilatih setiap hari. Seperti seorang prajurit yang melatih ketahanannya. Sebelum perang, kita pun perlu melatih pikiran kita sebelum menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Jika dipikirkan lagi, bukankah ini adalah inti dari filosofi Stoik? Hidup tidak akan pernah berhenti memberi kita alasan untuk bereaksi, kemacetan, orang yang menyebalkan, berita buruk, ketidakpastian. Tapi dengan latihan mindfulness, kita tidak lagi terombang-ambing oleh itu semua. Kita belajar untuk tetap tenang di tengah badai, untuk merespons dengan bijak daripada sekadar bereaksi secara impulsif. Dan hanya mungkin itulah kunci untuk hidup yang lebih tenang, lebih stabil dan lebih stoik. Poin kelima, mengubah cara pandang dan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Pertama, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Cuaca, opini orang lain, kejadian tak terduga, semua itu bergerak tanpa meminta izin dari kita. Dan anehnya, semakin kita mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar jangkauan, semakin besar rasa frustrasi yang muncul. Seperti mencoba menggenggam pasir basah, semakin erat kita mengepalkan tangan, semakin banyak yang terlepas. Inilah jebakan terbesar dalam kehidupan, berusaha mengontrol yang tak bisa dikontrol. Kedua, pikiran kita bekerja seperti senter. Kemana cahaya itu diarahkan, disitulah fokus kita berada. Jika kita terus-menerus menyoroti hal-hal yang tidak bisa kita ubah, maka kita hanya akan melihat ketidakpastian, ketidakadilan, dan kesalahan yang ada di dunia. Tapi jika kita mengarahkan cahaya itu ke dalam, pada bagaimana kita merespons, pada tindakan kecil yang masih bisa kita lakukan, tiba-tiba dunia tidak terasa terlalu kacau lagi. Ini bukan berarti kita menutup mata terhadap kenyataan. Justru, kita melihatnya dengan lebih jernih. Ketiga, jika kita selalu resah terhadap sesuatu yang di luar kendali, apakah itu artinya kita peduli atau justru terjebak dalam ilusi kontrol? Disinilah letak perbedaannya. Orang yang benar-benar peduli akan mengarahkan energinya ke tindakan nyata yang bisa membawa perubahan, bukan sekadar mengeluh atau marah pada keadaan. Kita sering menganggap kemarahan sebagai tanda kepedulian, padahal dalam banyak kasus itu hanya reaksi emosional yang tidak membawa dampak apa-apa. Keempat, banyak orang berpikir bahwa menerima keadaan berarti menyerah. Tapi tidak selalu begitu. Menerima bukan berarti pasrah. Menerima berarti memahami batasan, lalu mengambil keputusan yang paling bijak dalam situasi yang ada. Ibarat bermain kartu, kita tidak bisa memilih kartu yang dibagikan, tapi kita bisa memilih bagaimana cara memainkannya. Orang yang mengeluh terus-menerus tentang kartu buruk yang mereka terima mungkin hanya akan membuang waktu, sementara orang yang berpikir bagaimana memaksimalkan kartu yang ada akan punya peluang lebih besar untuk menang. Kelima, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mulai mengubah fokus ini? Salah satu cara paling efektif adalah dengan bertanya pada diri sendiri sebelum bereaksi terhadap sesuatu, apakah ini dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, maka tidak ada gunanya menghabiskan energi di situ. Fokuskan perhatian pada apa yang masih bisa dilakukan. Ini bukan hanya sekadar teori tapi juga terbukti dalam banyak penelitian psikologi.
Orang yang menerapkan pola pikir ini cenderung lebih tenang, lebih bahagia dan lebih produktif dibanding mereka yang terus-menerus mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa mereka ubah. Keenam, kita juga perlu menerima kenyataan bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Ada saatnya kita akan menghadapi penolakan, kegagalan, atau ketidakadilan. Tapi pertanyaannya, apakah kita ingin membiarkan semua itu mengendalikan emosi kita? Atau justru kita yang memilih bagaimana meresponsnya? Inilah letak kekuatan sesungguhnya, bukan pada kontrol terhadap dunia luar, tapi pada kendali atas diri sendiri. Ketujuh, mari kita pikirkan sesuatu yang sederhana. Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah hujan deras, tanpa payung. Anda punya dua pilihan, mengutuk hujan dan marah karena basah, atau menerima bahwa hujan memang turun dan mencari solusi yang bisa dilakukan. Berlari ke tempat teduh, menikmati sensasi hujan, atau bahkan menari di bawahnya. Situasinya sama, tapi responsnya berbeda. Terakhir, jika ada satu hal yang bisa kita ambil dari filosofi ini, itu adalah kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespons. Dunia tidak akan selalu ramah, tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap bijaksana. Jadi, apakah kita masih ingin menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bisa diubah, atau mulai mengarahkan fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan? Poin keenam, menerapkan kebiasaan merespons dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memulai hari dengan niat yang jelas. Setiap pagi, sebelum memeriksa ponsel atau terjun ke rutinitas, tanyakan pada diri sendiri, apa hal terpenting yang ingin saya lakukan hari ini? Dengan niat yang jelas, kita tidak lagi sekadar bereaksi terhadap tuntutan yang datang, melainkan meresponsnya dengan arah yang sudah ditentukan. Ini seperti seorang nahkoda yang memiliki peta. Badai boleh datang, tapi ia tahu kemana harus berlayar. Kedua, menerapkan jeda sebelum bereaksi. Sebagian besar masalah muncul bukan karena situasi yang terjadi, melainkan karena cara kita menanggapinya. Dalam ilmu psikologi ada konsep ruang antara stimulus dan respons, dan di ruang itu ada kebebasan kita untuk memilih. Seseorang memotong antrian, sebelum emosi meluap, ambil napas. Seseorang mengirim pesan yang menyulut amarah, tunggu 10 menit sebelum membalas. Ini bukan berarti kita menekan emosi, tapi memberi waktu bagi otak rasional untuk berbicara. Ketiga, membangun lingkungan yang mendukung kebiasaan ini. Tidak semua orang bisa menjaga ketenangan seperti filsuf stoik, apalagi jika lingkungan sekitar penuh dengan ketegangan. Maka ciptakan ruang yang membantu kita lebih sadar dan tenang. Bisa dengan menetapkan batasan pada interaksi yang menguras energi, mengatur ulang feed media sosial agar lebih positif, atau sekadar menyediakan sudut kecil di rumah untuk momen refleksi. Keempat, menggunakan pertanyaan untuk mengubah perspektif. Daripada langsung merespons negatif, coba tanyakan, apakah ini akan penting dalam 5 tahun ke depan? Atau apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Pertanyaan semacam ini menggeser fokus dari kemarahan menuju pemahaman. Banyak pemimpin hebat yang dikenal tenang di tengah tekanan menggunakan strategi ini. Bukan karena mereka tidak memiliki emosi, tetapi karena mereka tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Kelima, mengembangkan disiplin dalam berbicara dan bertindak. Salah satu prinsip stoik adalah berbicara hanya jika itu perlu, baik atau benar. Dengan kata lain, tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti lebih selektif dalam memilih pertempuran. Tidak perlu terpancing oleh komentar pedas di media sosial atau omongan orang yang tidak memahami perjuangan kita. Merespons bukan berarti selalu bersikap lembut, tapi memilih mana yang layak mendapat perhatian. Keenam, menjaga keseimbangan antara menahan dan mengekspresikan emosi. Tidak bereaksi impulsif bukan berarti menahan semuanya dalam diam.
Jika kita terlalu sering menekan perasaan, itu bisa berbalik menjadi stres, kecemasan, atau bahkan kemarahan yang meledak di waktu yang salah. Maka, perlu ada cara sehat untuk menyalurkan emosi, entah itu dengan menulis jurnal, berolahraga, atau berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Ketujuh, menghadapi kritik dengan kepala dingin. Dunia saat ini dipenuhi dengan opini dan komentar, dan tidak semua akan sesuai dengan keinginan kita. Jika ada kritik yang datang, jangan langsung defensif. Ambil waktu untuk memilah, apakah ini kritik yang membangun atau sekadar provokasi. Jika itu kritik yang baik, jadikan pelajaran. Jika itu sekadar serangan, abaikan. Menguasai reaksi kita terhadap kritik adalah salah satu tanda kedewasaan emosional. Terakhir, memberikan ruang untuk ketidaksempurnaan. Tidak semua orang akan memahami cara berpikir ini. Ada saat-saat di mana kita tetap akan terpancing emosi atau gagal menerapkan prinsip ini dengan sempurna. Itu wajar. Yang penting adalah menyadari kesalahan, belajar darinya, dan terus melatih diri. Seperti otot, kebiasaan merespons dengan bijak juga butuh latihan dan ketahanan. Pada akhirnya, kebiasaan merespons bukan sekadar tentang menahan diri dari bereaksi. Ini tentang mengembangkan ketenangan dalam menghadapi kehidupan, memilih pertempuran dengan bijak, dan menumbuhkan kendali atas diri sendiri. Dan yang menarik, semakin sering kita melatihnya, semakin alami ia menjadi bagian dari diri kita. Poin ketujuh, memahami perbedaan bereaksi dan merespons, perspektif stoik. Pertama, mari kita bayangkan sesuatu yang sederhana, seekor kucing yang tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras. Apa yang terjadi? Tubuhnya melompat, matanya melebar, dan dalam sekejap ia sudah siap melarikan diri. Itu adalah reaksi. Cepat, instan, dan tanpa berpikir panjang. Sekarang, bandingkan dengan seseorang yang mendengar kritik tajam dari orang lain. Jika dia langsung membalas dengan kemarahan, itu juga reaksi. Tapi jika dia berhenti sejenak, menarik napas, dan memilih kata-kata dengan hati-hati sebelum menanggapi, itu adalah respons. Kedua, dalam perspektif stoik, perbedaan antara bereaksi dan merespons bukan hanya sekadar jeda waktu, tetapi juga tentang siapa yang memegang kendali. Ketika kita bereaksi, kita seperti daun yang tertiup angin, terombang-ambing oleh emosi, lingkungan, dan stimulus eksternal. Namun ketika kita merespons, kita yang mengendalikan angin itu. Kita memutuskan bagaimana harus bertindak, bukan sekadar mengikuti dorongan yang muncul dalam diri kita. Ketiga, ada satu pertanyaan menarik. Apakah bereaksi selalu buruk? Tidak juga. Dalam situasi darurat, reaksi cepat bisa menyelamatkan nyawa. Namun dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar masalah muncul bukan karena situasinya sendiri, tetapi karena bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Misalnya seseorang mengirim pesan yang menyinggung, dan tanpa berpikir panjang kita langsung membalas dengan kemarahan. Apa yang terjadi? Konflik semakin membesar. Padahal, jika kita merespons dengan tenang dan penuh pemahaman, situasi itu bisa berubah menjadi percakapan yang lebih konstruktif. Keempat, ada alasan biologis mengapa kita sering bereaksi secara emosional. Otak manusia memiliki bagian yang disebut amigdala yang berperan dalam respons cepat terhadap ancaman. Amigdala ini sangat efisien tetapi juga bisa berlebihan, membuat kita bereaksi dengan kemarahan atau ketakutan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya. Di sisi lain, respons yang lebih bijak datang dari korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran rasional dan pengambilan keputusan. Ketika kita belajar untuk merespons daripada bereaksi, kita sebenarnya sedang memperkuat bagian otak ini, membuatnya lebih aktif dan dominan dalam kehidupan kita. Kelima, inilah pertanyaan yang lebih dalam. Jika kita selalu berusaha merespons dengan logika dan ketenangan, apakah itu berarti kita kehilangan spontanitas dan emosi?
Sebagian orang mungkin berpikir demikian, tetapi sebenarnya merespons dengan bijak tidak berarti menekan emosi, melainkan menggunakannya dengan cara yang lebih terarah. Seperti seorang seniman yang tidak sembarangan melempar cat ke kanvas, tetapi dengan hati-hati memilih warna dan sapuan kuas untuk menciptakan lukisan yang indah. Keenam, ada risiko lain yang mungkin muncul. Jika kita terlalu fokus pada pengendalian diri, apakah kita akan kehilangan keaslian? Ini adalah dilema yang menarik. Di satu sisi, terlalu banyak kontrol bisa membuat seseorang terasa kaku dan terlalu sempurna, sehingga kehilangan sisi manusianya. Tapi di sisi lain, tidak memiliki kendali sama sekali membuat kita mudah terombang-ambing oleh keadaan. Solusinya menemukan keseimbangan. Kita tidak harus selalu menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi menguasai kita. Ketujuh, mari kita renungkan satu analogi terakhir. Bayangkan diri kita sebagai seorang pengemudi dan emosi kita sebagai kendaraan. Jika kita sepenuhnya menyerahkan kendali pada kendaraan itu, kita bisa berakhir di jurang. Tapi jika kita terlalu takut untuk mengemudi, kita tidak akan pernah kemana-mana. Seorang pengemudi yang baik tahu kapan harus menginjak gas, kapan harus mengerem, dan kapan harus menikmati perjalanan. Jadi apakah kita ingin menjadi seseorang yang terus bereaksi tanpa berpikir, atau seseorang yang mampu merespon dengan bijaksana? Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Poin ke-8, tips praktis untuk menumbuhkan gaya hidup yang responsif. Pertama, kenali pola reaksi yang sering terjadi dalam dirimu. Tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama terhadap situasi tertentu. Ada yang mudah tersulut emosinya, ada juga yang cenderung menarik diri saat menghadapi tekanan. Jika kamu bisa mengenali pola ini, maka langkah berikutnya adalah belajar menghentikan siklusnya. Salah satu cara paling efektif adalah dengan melatih kesadaran diri dalam setiap interaksi. Bukan hanya saat menghadapi konflik besar, tapi juga dalam hal-hal kecil, misalnya, bagaimana cara kamu menanggapi kritik atau menyikapi kabar buruk yang datang tiba-tiba. Dengan semakin sering mengamati dirimu sendiri, kamu akan lebih sadar kapan emosimu mulai mengambil alih, dan ini memberimu kesempatan untuk memilih respons yang lebih bijak. Kedua, bangun kebiasaan menunda reaksi sesaat sebelum merespons. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa harus segera memberikan respons terhadap sesuatu. Ada pesan yang masuk, langsung dibalas. Ada seseorang yang bicara kasar, langsung membalas dengan nada yang sama. Ini semua terjadi karena otak kita sudah terbiasa bekerja dalam mode otomatis. Tapi kenyataannya, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kamu harus bereaksi saat itu juga. Ambil napas. Beri jeda beberapa detik atau menit. Jika memungkinkan, pikirkan kembali apakah respons yang akan kamu berikan akan menyelesaikan masalah atau justru memperkeruh keadaan. Menunda reaksi bukan berarti lambat atau lemah, justru itu menunjukkan bahwa kamu memiliki kendali penuh atas dirimu sendiri. Ketiga, biasakan untuk bertanya kepada diri sendiri sebelum bertindak. Salah satu prinsip stoikisme yang paling penting adalah mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Nah, sebelum merespons sesuatu, tanyakan, apakah hal ini ada dalam kendaliku? Jika tidak, apakah reaksiku akan mengubah sesuatu? Jika jawabannya tidak, maka tidak perlu membuang energi untuk marah, frustrasi, atau terlalu larut dalam emosi. Namun, jika itu ada dalam kendalimu, maka respons yang kamu pilih seharusnya lebih mengarah pada solusi, bukan sekadar pelampiasan emosi. Ada satu hal menarik yang mungkin belum pernah kamu sadari. Cara kita merespons sesuatu tidak hanya memengaruhi kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Jika kamu terbiasa bereaksi dengan marah, lingkungan di sekitarmu akan merespons dengan cara yang sama. Tapi jika kamu merespons dengan tenang, itu bisa menciptakan efek domino, di mana orang-orang di sekitarmu juga akan lebih terkendali.
Namun, ada satu pertanyaan yang mungkin muncul. Apakah dengan selalu merespons dengan tenang, kita tidak kehilangan emosi kita sebagai manusia? Apakah kita akan terlihat seperti robot yang tidak peduli dengan apapun? Ini adalah salah satu paradoks menarik dalam kehidupan. Di satu sisi, terlalu banyak bereaksi bisa membuat kita kehilangan kendali atas hidup. Tapi di sisi lain, terlalu banyak menahan diri juga bisa membuat kita kehilangan spontanitas. Jadi keseimbangan adalah kuncinya. Kamu tetap bisa merasakan emosi, kesal, marah, sedih, kecewa, tetapi dengan tetap memiliki kendali atas bagaimana emosi itu diekspresikan. Bayangkan kalau setiap orang di dunia ini hanya merespons dengan logika, tanpa sedikit pun emosi. Mungkin hidup akan lebih tenang, tapi juga terasa hambar. Sama seperti makanan tanpa bumbu, terlalu tawar untuk dinikmati. Tapi di sisi lain, kalau semua orang bereaksi secara impulsif, dunia bisa menjadi tempat yang penuh dengan konflik dan kesalahpahaman. Jadi, kesimpulannya, menumbuhkan gaya hidup yang responsif bukan berarti menghilangkan emosi, tetapi belajar untuk mengendalikannya dengan bijak. Belajar untuk memilih respons yang terbaik dalam setiap situasi, bukan hanya sekadar bereaksi tanpa berpikir. Dan itu semua dimulai dari satu hal sederhana, kesadaran. Sekarang, pertanyaannya adalah, di kehidupan sehari-harimu, apakah kamu lebih sering bereaksi atau merespons? Kesimpulan, perjalanan ke depan dengan kebijaksanaan stoik. Pertama, jika ada satu hal yang harus diingat dari semua ini, itu adalah bahwa melatih diri untuk merespons bukan sekadar keterampilan, tapi gaya hidup. Tidak ada yang langsung mahir dalam sehari. Tidak ada orang yang terlahir dengan kemampuan untuk selalu tenang menghadapi dunia yang penuh tekanan ini. Tapi siapapun bisa melatihnya. Setiap kali kamu memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, itu adalah kemenangan kecil. Setiap kali kamu berhasil menunda amarah, menahan diri dari berkata sesuatu yang nantinya akan disesali, atau mengambil jeda sebelum memutuskan sesuatu, kamu sedang membangun fondasi mental yang lebih kuat. Kedua, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada saatnya kamu akan terpancing. Ada kalanya emosi akan menguasai dan kamu mungkin bertindak di luar kesadaran. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses. Yang penting bukan apakah kamu sesekali jatuh, tetapi apakah kamu bangkit dan belajar darinya. Orang yang bijaksana bukanlah mereka yang tidak pernah salah, tetapi mereka yang belajar dari kesalahannya. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika masih ada momen-momen di mana kamu bereaksi tanpa berpikir panjang. Itu adalah kesempatan untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Ketiga, bayangkan seperti apa hidupmu jika prinsip ini benar-benar menjadi bagian dari dirimu. Hubungan dengan orang-orang di sekitarmu akan berubah. Ketika kamu tidak lagi mudah terpancing oleh komentar negatif, kamu akan memiliki kendali lebih besar atas kebahagiaanmu sendiri. Ketika kamu tidak lagi bertindak berdasarkan impuls, kamu akan lebih dipercaya, lebih dihormati, dan lebih dihargai dalam lingkungan sosial maupun profesional. Saat kamu bisa tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan, kamu akan terlihat sebagai seseorang yang memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Dan yang paling penting, kamu akan merasa lebih damai. Tapi tentu saja, ini bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihatmu. Ini tentang bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Ketika kamu tahu bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat, kamu akan merasa lebih bebas. Tidak ada yang lebih melegakan daripada menyadari bahwa kamu punya pilihan dalam setiap situasi, bahwa kamu tidak harus menjadi korban dari dorongan emosional, bahwa kamu bisa tetap tenang dan berpikir jernih meskipun dunia di sekitarmu sedang kacau. Mungkin ada yang berpikir, kalau semua orang hanya merespons dan tidak bereaksi, apakah kita tidak akan kehilangan sisi manusiawi kita? Ini pertanyaan yang menarik. Faktanya, merespons bukan berarti menjadi robot yang tanpa emosi, justru sebaliknya.
Merespons berarti kamu lebih sadar akan emosimu, lebih memahami dari mana asalnya, dan lebih mampu menyalurkannya dengan cara yang sehat. Kemarahan, ketakutan, dan kesedihan bukanlah musuh. Mereka hanya perlu diarahkan dengan bijak. Jadi, kemana kita pergi dari sini? Jika ada satu hal yang bisa langsung diterapkan, cobalah ini. Dalam beberapa hari ke depan, setiap kali kamu merasa ingin bereaksi dengan cepat, ambil satu tarikan napas dalam. Itu saja. Satu napas sebelum membalas pesan yang menyulut emosi. Satu napas sebelum menjawab orang yang membuatmu kesal. Satu napas sebelum kamu memutuskan untuk bertindak. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya bisa luar biasa. Dan jika kamu ingin terus mendalami filosofi Stoik dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pastikan untuk tetap mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk berlangganan, karena masih banyak hal menarik yang akan kita bahas. Ingat, mengendalikan reaksi bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berlatih menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.